Presiden perusahaan terkejut mendapati istrinya membawa pergi bayi perempuan mereka yang baru lahir 3 hari, dibuntuti oleh banyak pengawal di belakangnya. Barulah saat itu, ia mulai merasa kenyataan ini sulit dipercaya. Segera ia berlari menuju ruang perawatan istrinya. Namun mendapati istrinya telah menghilang tanpa jejak. Hingga detik itu juga, baru ia sadar bahwa identitas istrinya tidaklah sederhana. Dan bahwa ia telah benar-benar menyakiti hati istrinya. 3 hari yang lalu, wanita itu nyaris kehilangan nyawanya di ruang bersalin, tanpa satupun anggota keluarga yang menemaninya. Ketika ia menelepon ibu mertuanya, baru tahu bahwa seluruh keluarga sedang menghadiri konser biola wanita licik itu. Belum sempat sang ibu mertua bicara. Anaknya yang ia besarkan dengan susah payah, malah menyuruh ibunya menutup telepon, agar tidak mengganggu pertunjukan. Mendengar itu, sang ibu mertua langsung mematikan telepon. Saat itu juga suster mulai panik. Tanpa tanda tangan operasi tidak bisa dilakukan. Dengan berat hati, wanita itu berharap pada suaminya yang baru pulang dinas. Saat telepon tersambung, ternyata suaminya juga sedang di konser wanita licik itu. Lebih menyakitkan lagi saat suami dan ibu mertua tahu itu telepon dari istrinya. Mereka malah menyalahkan dia karena mengganggu. Hati wanita itu langsung hancur. Ia tak lagi punya harapan terhadap keluarganya. Baru sadar bahwa dirinya tidak punya tempat di rumah itu. Dengan menahan rasa sakit, ia sendiri yang menandatangani surat persetujuan operasi. Untungnya operasinya sangat sukses, tapi hatinya sudah hancur berkeping-keping. Ia mengirim pesan ke suaminya minta cerai. Dengan jelas menyatakan anak laki-laki ikut ayahnya. Sedangkan bayi perempuan akan ia besarkan sendiri. Kembali ke ruang perawatan, wanita itu langsung menghubungi dosennya. Mengatakan ia siap kembali ke laboratorium. Ia tak mau lagi mengorbankan karir demi keluarga. Sementara itu, konser wanita licik baru saja selesai. Saat mereka hendak makan bersama, presiden perusahaan menerima telepon dari nomor tak dikenal. Baru tahu bahwa istrinya sudah melahirkan. Ia pun membawa semua orang ke rumah sakit. Namun wanita licik memanfaatkan kesempatan untuk balas dendam, dengan sengaja menekan perut wanita yang baru melahirkan. Secara refleks wanita itu menepuk tangannya. Tapi wanita licik pura-pura kesakitan seperti tulangnya patah, sambil teriak-teriak. Melihat itu ibu mertua langsung memarahi menantunya. Sang suami pun buru-buru menunjukkan perhatian ke wanita licik. Wanita itu pun langsung marah besar. Tapi suaminya hanya berdiri diam. Tak tahan lagi, wanita itu langsung menyatakan cerai. Menyuruh semua orang keluar dari kamarnya. Mereka semua langsung terkejut. Sang suami mengira istrinya hanya menyalahkan karena tidak menemani saat melahirkan. Lalu menyuruh wanita licik membawa ibu dan anak pergi dulu. Sementara ia sendiri tinggal menenangkan istri. Namun wanita itu kembali minta cerai. Sang suami mengira itu hanya kata-kata karena emosi. Lalu menyuruhnya istirahat. Dan bilang akan datang lagi besok. Tak disangka, keesokan harinya saat ia datang ke rumah sakit, ia malah dipanggil pulang oleh telepon dari wanita licik. Ia pikir sudah ada perawat yang menjaga istrinya. Jadi tidak apa-apa kalau ia tidak menemani. Lalu ia pun pergi, tanpa tahu bahwa ibunya lupa menyewa perawat, dan sedang asyik main mahjong dengan teman-temannya. Wanita licik yang berhasil memanggil dia pulang, langsung foto-foto dan kirim ke istri untuk pamer. Melihat ponsel, wanita itu benar-benar hancur hati. Sementara itu, presiden perusahaan kesal karena anaknya susah makan. Wanita licik ingin menunjukkan kepiawaiannya, lalu membujuk anak makan telur kukus dengan coklat. Padahal tahu anak itu alergi coklat. Namun ia tidak peduli. Melihat anaknya mau makan telur kukus, ia langsung menyalahkan istrinya karena terlalu memanjakan anak. Tapi detik berikutnya, anak itu langsung penuh ruam merah akibat alergi coklat. Di atas ranjang, anak itu terus menyebut nama ibunya. Sang presiden tak punya cara lain, lalu menelepon istrinya, memintanya membuka video untuk menenangkan anak. Wanita itu malas bicara, langsung menyuruh